Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang himpunan. Nama saya Dwi Ramadan, NIM 278. Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas atau segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai salah satu kesatuan. Namun suatu kumpulan atau kelompok belum tentu merupakan suatu himpunan. Suatu himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, sampai Z. Benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan kurung kulawal dan dipisah dengan tanda koma. Next. Contoh himpunan. A memiliki himpunan nama hewan kucing, kelinci, kanguru. B memiliki himpunan nama buah-buahan apel, jeruk, anggur. C memiliki himpunan huruf vokal A, I, U, E, O. Next. Enumerasi artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Penyebutan elemen atau anggota himpunan dinotasikan dengan huruf kecil, sedangkan untuk nama himpunan menggunakan huruf kapital. Next. Simbol himpunan bagian dari seperti huruf C dan C dengan dicoret adalah bukan himpunan bagian dari. Next. Contoh, himpunan 4 bilangan asli pertama. A, 1, 2, 3, 4. Himpunan 3 bilangan caca pertama. C, 0, 1, 2. Himpunan 5 bilangan genap pertama. P, 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan 5 bilangan ganjil pertama. L, 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan 5 bilangan prima pertama. M, 2, 3, 5, 7, 11. Next. Simbol baku himpunan. Simbol himpunan digunakan untuk mendefinisikan elemen-elemen atau anggota-anggota dari himpunan tertentu. Next. Simbol U adalah himpunan universal. Simbol X, N, X dalam kurung adalah bilangan kardinal himpunan X. B adalah anggota himpunan A, seperti lambang di samping. A, kebalikan dari anggota himpunan. Dan A, anggota bukan himpunan B. Kurung kurawal menyatakan himpunan seperti angka atau huruf O, dicoret adalah himpunan 0 atau kosong. Himpunan A gabungan himpunan B. Himpunan A irisan himpunan B. Next. Contoh. P adalah himpunan bilangan bulat positif. 1, 2, 3. N, himpunan bilangan alami atau natural. 1, 2, dan seterusnya. Z, himpunan bilangan bulat. Min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Q adalah himpunan bilangan rasional. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Bila. Perkenalkan, nama saya Zaki Kusuma dengan NIM 154. Di sini saya akan menjelaskan tentang notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan adalah suatu cara untuk menuliskan simbol pada suatu himpunan. Dalam penulisan notasi himpunan, suatu himpunan ditulis diawali dengan huruf kapital lalu dilanjutkan dengan sama dengan dan dikurung buka kurawal. Setelahnya diberi tanda X dan garis. Lalu notasi himpunannya ditulis dan diakhiri dengan tanda tutup kurawal. Berikut contoh simbolnya. Di sini ada A himpunan dan B himpunan. Dan contoh soalnya yaitu sebagai berikut.
1A sama dengan himpunan bilangan ganjil negatif antara -4 dan -10. Di sini contoh penulisan himpunannya yaitu A sama dengan kurung kurawal X garis -4 kurang dari X kurang dari -10, dan dimana X adalah merupakan bilangan ganjil negatif. 2. B bilangan genap yang lebih dari 30 dan kurang dari atau sama dengan 100. Di sini penulisannya yaitu sebagai berikut. B buka kurawal X garis 30 kurang dari X kurang dari sama dengan 100, dan X merupakan himpunan bilangan genap. Dan contoh yang lainnya sebagai berikut, penulisannya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu diagram Venn. Diagram Venn adalah sebuah gambar himpunan yang menyatakan hubungan antara himpunan-himpunan serta hubungan antara himpunan dalam semesta pembicaraan tertentu yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika dan hipotesis di antara sekelompok benda ataupun objek. Dan berikut contohnya. Anak yang menyukai matematika sebanyak 20. Di sini 20. Anak yang menyukai fisika sebanyak 32. Di sini 32. Anak yang menyukai kimia sebanyak 18. Di sini 18. Anak yang menyukai matematika dan fisika yaitu 6. Di sini 6. Anak yang menyukai matematika dan kimia ada 4. Ada 5. Di sini 5. Anak yang menyukai fisika dan kimia ada 4 orang. Anak yang menyukai ketiganya sebanyak 10 orang. Dan anak yang tidak menyukai ketiganya ada 5 orang. Dan diagram Venn di sini ada dilambangkan dengan S atau semesta. Berikutnya yaitu kardinalitas. Kardinalitas adalah banyaknya anggota atau elemen yang ada di dalam sebuah himpunan. Kardinalitas merujuk pada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain, dan begitu sebaliknya. Berikut contoh soalnya yaitu A sama dengan himpunan 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Dan jumlahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini saya salah menuliskan. Seharusnya ini ada 7. NA sama dengan 7. Dan di sini B, A, B, C, D, E, F. Jumlah anggotanya yaitu ada 6. Oke, next. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nabil. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abil Ahmad Alil, NIM 175. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Next. Simbol. Lambang himpunan kosong adalah seperti 0 dicoret. Next. Contoh, himpunan A. Himpunan nama bulan dalam setahun yang terdiri dari 25 hari. Tidak ada bulan yang harinya 25. Next. Himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang seluruh anggota berada di himpunan lain. Next. Contoh, A sama dengan 13, 15, 17. B sama dengan 13, 14, 15, 16. Di sini himpunan A merupakan bagian dari himpunan B, maka A bagian B karena anggota A juga merupakan anggota B. Next. Himpunan yang sama. Himpunan dapat dikatakan sama apabila anggota-anggota dari satu himpunan dengan himpunan yang lainnya adalah sama. Maka dapat ditulis dengan himpunan P sama dengan himpunan Q atau P sama dengan Q. Next. Contoh. Contoh himpunan sama. P sama dengan bilangan ganjil lebih dari 2 dan kurang dari 8. Q sama dengan bilangan prima ganjil kurang dari 9. Dari himpunan di atas didapat P sama dengan 357. Maka dapat disimpulkan bahwa P sama dengan Q karena kedua himpunan memiliki anggota yang sama, yakni 3, 5, dan 7.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cakrawira Bumi Putra, NIM 153. Saya akan menjelaskan tentang himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah sebuah himpunan yang memiliki nilai yang sama. Next. Contoh himpunan ekuivalen. Himpunan A memiliki nilai 1357, B 2468. Banyaknya anggota himpunan A adalah sebanyak 4 anggota. Banyaknya himpunan B adalah sebanyak 4 anggota. Jadi, himpunan A ekuivalen dengan himpunan B karena memiliki nilai yang sama. Himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas adalah himpunan yang nilainya tidak sama. Next. Contoh himpunan saling lepas. Himpunan A memiliki nilai 1, 2, 3, 5. Himpunan B memiliki nilai 4, 6, dan 7. Penjelasan di antara keduanya adalah bahwa kedua himpunan antara A dan himpunan B yang memiliki nilai tidak sama. Oleh karena itu disebut sebagai himpunan saling lepas. Contoh selanjutnya yaitu dari sebelah diagram Venn. Di situ tertera ada himpunan A dan himpunan B yang saling lepas atau nilai yang tidak sama. Next. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan bagian. Next. Contoh himpunan kuasa. Himpunan C memiliki nilai sebanyak 3, yaitu 1, 2, dan 3. Oleh karena itu rumusnya yaitu 2 dipangkatkan jumlah dari banyaknya anggota himpunan. Di situ tertera ada 3 nilai, jadi 2 dipangkat 3 sama dengan 8. Untuk pemaparannya ada 4 anggota, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Untuk 0 kita anggap sebagai nilai kosong karena tidak termasuk satu anggota. Ada 1, 2, 3, 2 anggota, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3 anggota, 1, 2, dan 3. Sehingga himpunan kuasa dari C adalah himpunan kosong, 1, 2, 3, 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, 1, 2, dan 3. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf atas sebesar-besarnya dan mohon dimaklumi karena kita juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.